Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan pengenalan mikroskop ya, untuk praktikum biologi dasar. Sebelum kita menggunakan mikroskop sebagai alat untuk pengamatan suatu objek, maka kita perlu mengenal dulu bagian-bagian dari mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda mikroskopis. Mikroskop yang kita gunakan mereknya Olympus. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan memperkenalkan komponen-komponennya. Pertama, kita setting dulu ke sumber listrik. Komponen yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler dapat diatur sesuai dengan diameter mata. Komponen yang kedua yaitu lensa objektif. Lensa objektif memiliki perbesaran dari yang paling kecil yaitu 5, 10, 40, dan 100. Kemudian ada meja objek. Pada meja objek terdapat penjepit objek. Kemudian ada bagian skrup untuk mengatur letak objek. Kemudian ada bagian untuk mengatur fokus benda. Ada skrup kasar yang besar dan skrup halus yang kecil. Kemudian ada tombol on off di samping dan tombol untuk mengatur cahaya. Pada mikroskop ini terdapat pengaturan dark field dan bright field yang dapat dilihat ketika kita mengamati suatu benda. Bagaimana cara mengoperasikan mikroskop yang benar? Maka kita akan lanjutkan setelah perkenalan alat-alat ini. Sekarang kita akan menggunakan atau mengoperasikan mikroskop untuk mengetahui sifat-sifat dari mikroskop. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Alat, jelas kita menggunakan mikroskop. Kemudian bahan yang akan kita gunakan hari ini adalah bahan yang akan kita gunakan pada pengamatan sifat mikroskop adalah yang pertama hasil print huruf. Huruf ini bisa berupa huruf apapun asalkan bisa terlihat nanti hasilnya ketika diamati dengan mikroskop. Ada objek glass, terus kemudian ada cover glass. Setelah semua alat dan bahan tersedia, maka kita lakukan pengamatan dengan mikroskop. Untuk mengamati sifat mikroskop, maka kita akan mengamati huruf A. Pertama, kita tutup dulu huruf A yang akan kita amati dengan cover glass. Kemudian kita letakkan pada meja objek di mikroskop dengan menjepit pada objek glass. Kemudian kita akan sesuaikan letak objek yang akan kita amati dengan pencahayaan menggunakan skrup. Setelah objek berada di tengah, maka kita akan mulai mengamati objek tersebut dengan perbesaran yang terkecil, yaitu 4 kali. Kita amati perbesaran paling kecil sampai menemukan objek yang kita amati. Untuk melihat objek yang kita amati, kita bisa mengaturnya dengan skrup kasar terlebih dahulu. Setelah objek terlihat, maka kita bisa atur fokusnya dengan skrup halus.
Setelah objek teramati, baru kita bisa memindah dengan perbesaran yang lebih besar. Objek yang teramati adalah sebagai berikut. Setelah mengamati objek pada perbesaran 10 kali, maka kita bisa menggunakan perbesaran selanjutnya, yaitu 40 kali. Untuk menentukan fokus, maka kita atur lagi dengan skrup halus saja. Setelah ditemukan fokusnya, maka objek yang teramati akan terlihat seperti ini. Untuk perbesaran 100 kali, kita tidak boleh sembarangan menggunakan, karena penggunaan perbesaran 100 kali harus menggunakan dengan minyak imersi dan hanya pada preparat-preparat tertentu saja yang bisa menggunakan perbesaran 100 kali. Oke, dari hasil bayangan menggunakan perbesaran 5 sampai 40 kali, maka sekarang kalian sudah bisa menentukan sifat bayangan dari mikroskop. Oke, setelah melakukan pengamatan mikroskop untuk mengetahui sifat-sifat dari mikroskop, maka kita akan melakukan pengamatan objek menggunakan mikroskop. Objek yang akan kita amati pada hari ini adalah bentuk dari pati kentang. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan kita pakai pada kegiatan hari ini. Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama yaitu objek gelas, cover gelas, kentang, jarum, dan aquades. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengekstrak pati kentang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tusuk-tusuk kentang yang sudah kita iris. Kita tusuk-tusuk sampai agak berair. Kemudian, setelah lumayan berair, maka kita tetesi dengan aquades. Kemudian kita letakkan air yang ada di kentang di objek gelas. Kita letakkan kembali kentangnya, kemudian kita tutup menggunakan cover glass. Setelah itu kita amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran yang paling kecil terlebih dahulu. Pertama-tama kita letakkan gelas objek pada meja objek, kemudian kita atur letak objeknya. Selanjutnya kita nyalakan mikroskopnya dan kita mulai mengamati dari perbesaran terkecil dahulu. Hasil pengamatan dengan perbesaran 4 kali adalah sebagai berikut. Setelah menemukan dan mengamati objek dengan perbesaran 4 kali, maka kita ubah lensa objektif dengan perbesaran yang lebih tinggi, yaitu 10 kali. Setelah kita rubah, maka kita amati dan mengatur fokusnya menggunakan skrup halus. Preparat yang diamati hasilnya seperti ini.
Setelah teramati objek menggunakan perbesaran 10 kali, maka kita naikkan perbesaran menjadi 40 kali. Pada perbesaran ini, selain mengatur fokus dengan skrup halus, maka kita atur pencahayaan supaya hasil struktur pati semakin jelas. Struktur pati jelas akan terlihat seperti ini dengan bagian hilus dan lamela. Selamat mengamati.